Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Adelina, NIM E1B019051. Saya dari kelas B semester 3. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum pidana dan kriminologi. Pada subbab pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Fungsi hukum pidana yang kita tahu ada dua, yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Pada umumnya, hukum pidana memiliki fungsi sama dengan hukum-hukum lainnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan untuk menyelenggarakan tata hidup masyarakat. Lalu fungsi khusus dari hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dengan sanksi yang berupa pidana yang lebih tajam sanksinya daripada hukum-hukum lainnya. Fungsi khusus hukum pidana ada dua juga, yaitu sebagai social control, yaitu mengontrol masyarakat, dan juga social engineering, yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat. Lalu yang ketiga ada sifat hukum pidana. Yang kita tahu sifat hukum pidana itu hanya satu, yaitu bersifat publik. Lalu yang keempat ada jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana ini dibagi menjadi berdasarkan materi yang diatur, yaitu berupa material dan formil. Hukum pidana yang berupa material ini berupa norma dan sanksi-sanksi. Lalu yang kedua ada yang bersifat formil, yaitu bagi pedoman untuk penegak hukum untuk menjalankan dari yang bersifat material tadi. Lalu yang kedua ada berdasarkan kepada siapa berlakunya, yaitu ada dua, yang bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum ini maksudnya yang berlaku untuk semua penduduk terkecuali ketentaraan. Lalu yang kedua yang bersifat khusus ini untuk orang-orang tertentu saja. Lalu berdasarkan wilayah berlakunya, ada lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang terakhir ada berupa berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis ini maksudnya sudah ada dalam perundang-undangan. Lalu yang tidak tertulis ini yang berlaku dalam masyarakat, yang biasa disebut dengan hukum adat. Yang terakhir, yang kelima ada lembaga penegak hukum pidana. Yang kita tahu lembaga penegak hukum pidana itu yang pertama ada polisi, yaitu sebagai penyidik. Lalu yang kedua ada jaksa sebagai penuntut. Lalu yang terakhir ada hakim sebagai pemberi keputusan. Lalu pada subbab yang kedua ada konsep dasar kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki tentang kejahatan. Lalu yang kedua ada tujuan kriminologi. Tujuan kriminologi yaitu untuk sebagai pengetahuan kepada orang lain atau masyarakat tentang sebab-sebab suatu kejahatan itu terjadi. Lalu untuk mempelajari suatu kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat diharapkan memperoleh suatu pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan cara yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada manfaat dari kriminologi. Yang pertama untuk menanggulangi, mencegah, dan meminimalisir kejahatan yang ada pada masyarakat. Lalu yang kedua sebagai informasi dalam mencegah suatu kejahatan, baik itu dalam instansi perusahaan maupun masyarakat. Lalu untuk membatasi dampak kejahatan itu yang terjadi pada masyarakat. Lalu yang terakhir ada hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Yang kita tahu yang namanya hubungan itu merupakan keterkaitan antara kedua ini, yaitu hukum pidana dengan kriminologi. Di mana kriminologi ini ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana ini ditujukan untuk hubungan antara tindakan dan akibatnya. Subbab yang ketiga ada asas hukum pidana. Asas hukum
hukum pidana ialah dasar pikiran atau latar belakang dari peraturan atau hukum yang konkret. Lalu asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia, yang pertama ada asas legalitas. Maksudnya di sini seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana selama perbuatannya tidak diatur dalam perundang-undangan. Implementasi asas legalitas ini dalam KUHP yaitu dapat dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP. Lalu yang kedua ada asas teritorial. Asas teritorial ini untuk menghukum semua orang Indonesia yang melakukan tindak pidana, baik itu dilakukan di Indonesia itu sendiri maupun di luar negeri. Implementasi asas teritorial pada KUHP yaitu terdapat pada pasal 2 dan 3 KUHP. Lalu yang ketiga ada asas nasional aktif. Di sini maksudnya ketentuan hukum pidana berlaku untuk orang-orang Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Implementasi dari asas nasional aktif ini pada KUHP terdapat pada pasal 5 KUHP. Lalu yang terakhir ada asas nasional pasif. Di sini maksudnya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua yang melakukan tindak pidana yang melanggar atau merugikan kepentingan negara. Implementasi dari asas nasional pasif ini terdapat dan dijelaskan dalam pasal 4 KUHP. Subbab yang keempat ada ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Ajaran sebab akibat merupakan ajaran yang mempermasalahkan seberapa jauh suatu tindakan itu dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau seberapa jauh keadaan dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan. Lalu tujuan untuk mempelajari ajaran sebab akibat ini yang pertama untuk mengetahui dan menentukan hubungan antara sebab dan akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau suatu tindakan yang dapat dipidana. Lalu yang kedua, menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu berupa tindak pidana. Lalu ada hubungan kausal antara sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan keterkaitan dari dua realitas, konsep, gagasan, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai sebab. Sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan suatu sebab bila belum mengalami suatu akibat. Yang keempat ada rumusan ajaran sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama, penyebab dirumuskan dengan jelas, yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan, misalnya menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau tram, diatur dalam pasal 194 ayat 2, dan penganiayaan diatur dalam pasal 135 ayat 3. Lalu ada perbuatan yang dengan disengaja melakukan, yaitu misalnya ada dengan sengaja melakukan suatu kebakaran, banjir atau ledakan, itu diatur dalam pasal 187 ayat 3. Yang kedua ada suatu akibat dirumuskan dengan jelas, yaitu berupa suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab. Timbulnya luka dan matinya seseorang diatur dalam pasal 183 ayat 3, 194 ayat 2, 351 ayat 3 dan sebagainya, itu merupakan suatu akibat yang ditimbulkan secara jelas.
Perumusan sebab akibat juga diatur dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan pasal 108 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Penerapan ajaran kausalitas atau sebab akibat dalam praktek hukum adalah lebih serasi jika disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat pada umumnya dan berpedoman pada ajaran conditio sine qua non dan teori umum keseimbangan serta teori khusus secara seimbang. Dalam hubungan antara sebab dan akibat harus dipergunakan metode induktif, yang berarti bahwa dalam pengambilan kesimpulan suatu tindak pidana dalam mencari sebab akibat haruslah memperhatikan atau menelaah seluruh faktor-faktor di dalam tindak pidana tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim. Sebab yang keenam, kita akan membahas tentang perbuatan pidana. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan pidana? Jadi teman-teman, perbuatan pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana. Lalu kita akan membahas tentang unsur-unsur subjektif dari perbuatan pidana. Yang pertama ada kesengajaan, di mana di dalamnya terdapat dari pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 KUHP, lalu tentang perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 333 KUHP, lalu tentang pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Unsur yang kedua ada kealpaan, di mana di dalamnya terdapat tentang perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 334 KUHP dan tentang menyebabkan kematian yang diatur pada pasal 359 KUHP. Unsur yang ketiga ada niat, di mana di dalamnya terdapat tentang percobaan atau fogging yang diatur dalam pasal 53 KUHP. Lalu unsur yang keempat ada maksud, di mana di dalamnya diatur tentang pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, tentang pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP, dan tentang penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Lalu unsur yang terakhir yaitu dengan rencana lebih dahulu, di mana di dalamnya diatur tentang pembuangan anak sendiri yang diatur dalam pasal 308 KUHP, dan tentang membunuh anak sendiri yang diatur dalam pasal 341 KUHP, dan tentang membunuh anak sendiri dengan sengaja yang diatur dalam pasal 342 KUHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur objektif dari perbuatan pidana. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Yaitu yang pertama ada perbuatan atau kelakuan manusia, di mana perbuatan dan kelakuan manusia ini ada yang bersifat aktif. Misalnya tentang pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, dan tentang penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Unsur yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Lalu unsur yang ketiga adanya yaitu ada unsur yang melawan hukum. Lalu kita akan membahas subbab yang ketujuh yaitu tentang percobaan pidana. Apa sih yang dimaksud dengan percobaan pidana dalam hukum pidana? Sudahkah kalian mendengar tentang percobaan dalam hukum pidana? Jadi teman-teman,
Percobaan dalam hukum pidana maksudnya yaitu suatu perbuatan atau tindakan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum selesai. Lalu kita akan membahas tentang teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Yang pertama, ada teori subjektif. Teori subjektif ini maksudnya yaitu berdasarkan pada niat dari seseorang. Apabila suatu perbuatan atau tindakan itu dilakukan dengan niat, maka perbuatan atau tindakan itu dianggap sebagai permulaan dari pelaksanaan. Nah, lalu ada teori objektif. Teori objektif ini maksudnya yaitu didasarkan atas perbuatan yang berbahaya bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan negara. Lalu ada teori campuran. Teori ini maksudnya yaitu dapat dijelaskan juga dalam pasal 53 KUHP, di mana di dalam pasal ini adanya dua teori, yaitu adanya teori subjektif yaitu adanya niat dari seseorang, dan juga adanya teori objektif yaitu perbuatan yang membahayakan orang lain. Kita akan membahas tentang rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ayat 1 berbunyi, percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. Lalu ayat 2 berbunyi, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan. Ayat 3 berbunyi, bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan paling lama pidana penjara 15 tahun. Lalu ayat 4 berbunyi, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan. Pada subbab yang ke-8 atau subbab terakhir ini, kita akan membahas tentang hukuman pidana dalam KUHP. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran peraturan atau undang-undang. Saya juga akan membahas tentang apa sih tujuan dari pemberian hukuman ini. Jadi yang pertama, untuk memperbaiki si pelanggar agar tidak melakukan kejahatan semacam itu lagi, atau sebagai efek jera terhadap si pelanggar. Lalu yang kedua, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si pelanggar. Lalu yang ketiga, untuk memberikan perasaan takut kepada si pelanggar dari akan akibat perbuatannya yang melanggar itu, dan si pelanggar ini dapat meninggalkan perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, agar si pelanggar ini tahu apa sih akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu saya akan membahas tentang jenis-jenis hukuman pokok dan hukuman tambahan dalam KUHP. Yang pertama, tentang jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP ada 4, yaitu yang pertama ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Lalu ada jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP, yaitu yang pertama ada pencabutan beberapa hak yang tertentu, lalu ada perampasan barang yang tertentu, lalu yang terakhir ada pengumuman keputusan hakim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.